warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Anggun Tarangita. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Hamzah Wadi, kelas 5C. Kali ini saya akan membahas mengenai alokasi biaya Departemen Pendukung. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Yang pertama ada pengertian alokasi biaya Departemen Pendukung. Alokasi biaya Departemen Pendukung adalah proses pembagian biaya yang dikeluarkan oleh departemen yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi suatu produk atau jasa ke departemen produksi atau departemen lain yang mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Departemen pendukung ini seringkali menyediakan layanan umum yang dibutuhkan oleh seluruh perusahaan seperti departemen HR, keuangan, atau maintenance. Pembahasan yang kedua mengenai tujuan alokasi biaya Departemen Pendukung. Yang pertama ada menghitung biaya produk secara akurat. Harga pokok penjualan atau HPP, alokasi biaya memungkinkan perusahaan menghitung HPP produk secara lebih tepat. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan harga jual yang kompetitif dan mengukur profitabilitas setiap produk atau jasa. Yang kedua ada mengevaluasi kinerja departemen. Dengan mengalokasikan biaya, perusahaan dapat mengukur efisiensi setiap departemen, termasuk departemen pendukung. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis. Alokasi biaya dapat digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi dalam proyek baru atau pengembangan produk. Yang keempat ada perencanaan dan pengendalian biaya. Alokasi biaya dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun anggaran untuk setiap departemen. Yang kelima ada motivasi karyawan. Dengan mengalokasikan biaya, setiap departemen akan bertanggung jawab atas biaya yang dialokasikan kepada mereka. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi. Dalam beberapa kasus, alokasi biaya diperlukan untuk memenuhi persyaratan keuangan yang berlaku. Pembahasan yang ketiga mengenai pengalokasian biaya satu departemen ke departemen lainnya. Pengalokasian biaya antar departemen adalah proses pembagian biaya yang terjadi di satu departemen. Biasanya departemen pendukung seperti akuntansi, HR, atau maintenance. Ke departemen lain biasanya departemen produksi. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang biaya produksi suatu produk atau jasa. Misalnya, departemen HR memberikan layanan berupa pengelolaan gaji, rekrutmen, dan pelatihan kepada departemen produksi dan departemen pemasaran. Biaya departemen HR kemudian dialokasikan ke kedua departemen tersebut berdasarkan jumlah karyawan di masing-masing departemen. Dengan demikian, departemen produksi dan departemen pemasaran akan mengetahui beberapa banyak biaya HR yang ditanggung oleh masing-masing departemen. Pembahasan yang keempat mengenai metode alokasi biaya departemen pendukung. Di sini metodenya ada 3. Yang pertama yaitu metode alokasi langsung. Metode alokasi langsung adalah metode paling sederhana dan paling langsung mengalokasikan biaya departemen pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan langsung ke departemen produksi secara proporsional terhadap masing-masing departemen pengguna jasa. Biaya tetap juga dialokasikan langsung kepada departemen produksi tetapi berdasarkan proporsi pada kapasitas normal atau praktis departemen produksi. Yang kedua ada metode berurutan. Metode ini mengetahui bahwa interaksi di antara departemen pendukung yang telah terjadi, akan tetapi metode berurutan tidak secara penuh mengakui interaksi departemen pendukung. Alokasi biaya yang dilakukan secara tahap demi tahap mengikuti prosedur menetapkan peringkat yang ditentukan terlebih dahulu. Metode yang ketiga ada metode timbal balik. Metode ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Menurut metode ini, salah satu departemen pendukung menggunakan angka departemen lain dalam menentukan total biaya setiap departemen pendukung, di mana total biaya mencerminkan interaksi antar departemen pendukung. Jadi, total biaya yang baru dari departemen pendukung dialokasikan ke departemen produksi. Total biaya departemen pendukung. Total biaya pendukung adalah jumlah dari biaya langsung ditambah proposisi biaya yang diterima dari departemen pendukung lainnya. Yang kelima ada tarif overhead departemen pendukung dan kalkulasi biaya produk. Tarif overhead dihitung dengan menambahkan biaya pendukung yang dialokasikan ke biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri pada departemen produksi dan membaginya dengan beberapa ukuran aktivitas seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Misalnya dari contoh alokasi berurutan total biaya overhead departemen pengesahan adalah 355.000 dan diasumsikan bahwa jam mesin adalah dasar untuk
pembebanan overhead ke produk dengan aktivitas normal sebesar 71.000 per jam. Maka tarif biaya overhead Departemen Pengesahan adalah dengan cara yang sama, total biaya overhead Departemen Perakitan sebesar 215.000 dan diasumsikan tingkat aktivitas normal sebesar 107.500 jam tenaga kerja. Maka tarif biaya overhead di Departemen Perakitan adalah dengan menggunakan tarif-tarif ini, biaya produk per unit dapat ditentukan. Sebagai gambaran, anggaplah bahwa suatu produk membutuhkan 2 jam mesin pengesahan dan 1 jam mesin perakitan untuk 1 unit yang diproduksi. Pembahasan yang terakhir ada studi kasus. Di sini ada PT Karya Mandiri adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis furnitur. Perusahaan ini memiliki 2 departemen produksi, yaitu Departemen A dan Produksi B, dan 2 departemen pendukung HR dan maintenance. Departemen HR memberikan layanan seperti pengelolaan gaji, rekrutmen, dan pelatihan, sedangkan perusahaan maintenance bertanggung jawab atas perawatan mesin dan fasilitas produksi. Di sini ada masalahnya, PT Karya Mandiri ingin mengetahui biaya produksi yang sebenarnya untuk setiap produk furnitur agar dapat menentukan harga jual yang kompetitif dan mengevaluasi kinerja setiap departemen. Di sini ada jumlah karyawan di masing-masing departemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Departemen Produksi A ada 50 orang, Departemen Produksi B ada 30 orang, Departemen HR ada 5 orang, dan Departemen Maintenance 3 orang. Jumlah jam mesin yang digunakan oleh masing-masing departemen produksi adalah sebagai berikut. Departemen produksi A ada 10.000 per jam, Departemen Produksi B 5.000 jam. Analisis dan perhitungan. Yang pertama ada hitung tingkat alokasi Departemen HR. Total karyawan di Departemen Produksi yaitu 50 ditambah 30 sama dengan 80 orang. Tingkat alokasi per karyawan yaitu ada 200 juta per 80 sama dengan 2.500.000 per orang. Departemen Maintenance. Total jam mesin di Departemen Produksi yaitu 10.000 ditambah dengan 5.000 sama dengan 15.000 per jam. Tingkat alokasi per jam mesin ada 150 juta per 15.000 sama dengan 10.000 per jam. Yang kedua ada alokasikan biaya. Departemen Produksi A. Biaya alokasi dari HR yaitu 50 karyawan dikali dengan 2.500.000 per orang sama dengan 125 juta. Biaya alokasi dari maintenance sama dengan 10.000 jam dikali dengan 10.000 jam sama dengan 100 juta. Total biaya yang dialokasikan ke produksi A sama dengan 225 juta. Departemen Produksi B, biaya alokasi dari HR sama dengan 30 karyawan dikali dengan 2.500.000 per orang sama dengan 75 juta. Biaya alokasi dari maintenance yaitu 5.000 jam dikali dengan 10.000 jam sama dengan 50 juta jam. Total biaya yang dialokasikan ke produksi B yaitu sama dengan 125 juta. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode alokasi biaya langsung, biaya Departemen HR dialokasikan berdasarkan jumlah karyawan, sedangkan biaya Departemen Maintenance dialokasikan berdasarkan jam mesin. Hasil alokasi ini menunjukkan bahwa Departemen Produksi A menanggung biaya yang lebih besar dibandingkan dengan Departemen Produksi B. Terakhir sudah pembahasan kita mengenai alokasi biaya departemen pendukung. Di sini yang terakhir ada kesimpulan. Alokasi biaya departemen pendukung merupakan aspek penting dalam manajemen biaya yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua biaya yang dikeluarkan oleh departemen pendukung dapat dialokasikan secara adil dan akurat kepada departemen yang menerima manfaat dari layanan tersebut. Proses alokasi biaya ini tidak hanya membantu dalam menentukan biaya produk atau layanan secara lebih tepat, tetapi juga memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajerial. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.